Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elva Elvira dengan NIM 70200121061. Di sini saya akan menjelaskan kembali tentang bagian daripada sel beserta dengan fungsinya. Saya menggunakan media berupa gambar yang bersumber dari aplikasi The Cell. Berikut adalah gambar daripada sel. Jika kita lihat di gambar ini, terdapat organel-organel yang kompleks, sehingga sel ini dapat kita kategorikan sebagai sel eukariotik. Dan juga sel ini merupakan sel hewan karena pada sel ini tidak terdapat dinding sel, yang ada hanya membran plasma, yaitu lapisan terluar daripada sel yang berwarna biru ini. Kita mulai bagian daripada sel beserta fungsinya. Sebelum memasuki organel-organel yang terdapat di dalam sel ini, terlebih dahulu saya akan jelaskan fungsi daripada membran plasma yang telah saya sebutkan lebih awal tadi. Membran plasma merupakan lapisan terluar daripada sel, yang mana lapisan tersebut berfungsi sebagai tempat keluar masuknya zat atau sebagai tempat alat transportasi zat. Lanjut, di dalam membran plasma ini terdapat sitoplasma, yang mana sitoplasma itu berfungsi sebagai tempat melekatnya organel-organel kecil ini yang terdapat di dalam sel. Lanjut kepada bagian di dalam sel, yang bulatan ini, yang di tengah ini dinamakan dengan nukleus atau inti daripada sel. Nukleus itu berfungsi sebagai pengatur seluruh kegiatan zat yang memasuki sel. Jadi ketika zat yang telah masuk melalui membran plasma, maka nukleus ini akan berperan untuk mengontrol zat tersebut atau mengatur zat tersebut. Di dalam nukleus ini terdapat kromosom dan juga DNA, yang mana DNA tersebut nantinya akan bereplikasi sehingga menghasilkan sel yang ganda untuk dieksekusi menjadi protein tertentu. Lanjut kepada bagian yang lain, yang berwarna hijau bulat ini dinamakan dengan lisosom atau dapat juga dikatakan dengan preksisom. Hanya saja lisosom terkhusus untuk hewan, sedangkan preksisom untuk manusia. Organel ini berfungsi untuk tempat pencernaan zat yang telah masuk ke sel. Jadi kalau zat masuk ke dalam sel, maka akan dicerna oleh lisosom ini. Lanjut kepada bagian yang lain, yang berwarna merah panjang ini dinamakan dengan mitokondria atau juga dapat dinamakan dengan kloroplas. Namun kloroplas hanya terkhusus untuk sel tumbuhan, sedangkan mitokondria ini ada pada sel hewan dan juga sel tumbuhan. Mitokondria berfungsi sebagai tempat penghasil energi atau dikatakan dengan tempat penghasil ATP, adenosin trifosfat. Yang tadi kloroplas yaitu tempat penghasil energi berupa karbohidrat yang dihasilkan dari proses fotosintesis. Lanjut kepada bagian yang lain, yang berwarna hijau ini, yang berbentuk seperti kantung, dinamakan dengan badan Golgi. Badan Golgi ini terdapat pada sel hewan, begitupun dengan sel tumbuhan. Adapun fungsinya yaitu sebagai tempat penyimpanan sementara protein. Lanjut kepada bagian terakhir daripada sel, yaitu yang berwarna kuning ini dinamakan dengan retikulum endoplasma, yang merupakan penghubung antara membran plasma dengan inti sel. Jika diperbesar,
Jika diperbesar maka akan muncul bintik yang berwarna merah ini. Bintik berwarna merah tersebut dinamakan dengan ribosom. Ribosom itu terletak pada retikulum endoplasma kasar yang nantinya berfungsi sebagai penghasil daripada protein. Sedangkan retikulum endoplasma halus itu yang berupa serabut ini hanya sebagai alat transportasi atau alat penghubung antara nukleus dan membran plasma. Mungkin hanya itu dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.